Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dwi Utami Widyastuti, CGP Angkatan 2 Kabupaten Kebumen. Pada kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Adapun 3 aspek untuk mengkategorikan kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan mendukung yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Yang kedua, minat. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tomlinson menjelaskan bahwa mempertimbangkan minat murid dalam merencanakan pembelajaran memiliki tujuan, di antaranya membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau baru mereka kenal, dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, dan keadaan keluarga dan kekhususan lainnya. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar seorang murid. Tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu, setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid atau kombinasi dari ketiganya. Kedua, diferensiasi proses. Dalam kegiatan ini, guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Siapa sajakah murid yang membutuhkan bantuan? Dan siapa sajakah murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Semua hal tersebut harus dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. Cara diferensiasi proses diantaranya, yang pertama, kegiatan berjenjang, di mana semua murid bekerja membangun pemahaman yang sama, tetapi dilakukan dengan dukungan, tantangan, dan kompleksitas yang berbeda. Kemudian, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan melalui sudut-sudut minat. Dengan demikian, akan mendorong murid mengeksplorasi berbagai materi yang dipelajari. Membuat agenda individual untuk murid, misalnya, guru membuat daftar tugas berisi pekerjaan umum untuk semua kelas, serta daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual murid. Jika murid telah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka mereka dapat menyelesaikan dan melihat agenda individual dan pekerjaan yang dibuat khusus untuk mereka. Kemudian, memfasilitasi lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas
Dalam hal ini, untuk memberikan dukungan bagi murid yang mengalami kesulitan atau sebaliknya, mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil teks, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Cara mendiferensiasikan produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk. Penugasan produk harus membantu murid secara individual atau kelompok, menentukan kembali atau memperluas apa yang mereka pelajari selama periode waktu tertentu. Produk sangat penting karena mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas. Produk juga merupakan elemen kurikulum yang langsung dapat dimiliki oleh murid. Diferensiasi produk meliputi dua hal, yaitu memberikan tantangan atau keberagaman dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Iklim ini bukan hanya dilihat dari sikap dan tindakan guru yang ramah dalam menyambut murid, tetapi juga sikap yang ditunjukkan antar murid. Ruang kelas akan dipenuhi dengan hasil belajar murid atau berbagai hal di mana murid berperan di dalamnya. Yang kedua, setiap orang dalam kelas akan saling menghargai, baik guru, murid, orang tua, ataupun kepala sekolah akan berbagi kebutuhan, perasaan yang diterima, dihormati, aman, sukses, dan sebagainya. Apapun perbedaan yang dimiliki mereka, semua tentu memiliki perasaan dan emosional manusia yang sama. Oleh karena itu, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru akan membelajarkan murid-muridnya untuk membedakan perasaan yang mereka miliki terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang dan nilai dari orang tersebut. Guru membantu murid memecahkan secara konstruktif dan tidak akan pernah membuat perasaan siapapun menjadi kecil. Yang ketiga, murid akan merasa aman. Aman tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikis. Murid-murid yang berada dalam kelas tahu persis mereka boleh bertanya jika membutuhkan bertanya, mengatakan tidak tahu jika ia tidak tahu. Mereka tahu bahwa dalam belajar mereka dapat mengambil resiko untuk mencoba berbagai ide-ide kreatif. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi untuk membantu setiap murid tumbuh semaksimal mungkin sesuai kemampuannya. Dengan demikian, guru akan berusaha mengetahui perkembangan setiap muridnya dan perkembangan kelasnya secara keseluruhan. Murid juga akan belajar memaknai pertumbuhan mereka sendiri. Mereka akan berbicara tujuan pembelajaran dan cara pencapaiannya. Semua pertumbuhan yang ditunjukkan murid seberapa kecilnya akan layak dicatat dan diperhatikan oleh guru. Pertumbuhan setiap murid akan berbeda-beda bentuknya. Pertumbuhan tersebut adalah sebuah perayaan dan pertumbuhan tersebut tidak akan lebih daripada apapun. Yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Guru mencari tahu di mana posisi murid dikaitkan dengan tujuan pembelajaran utama yang ingin dicapai dan kemudian memberikan pengalaman belajar yang akan mendorong murid sedikit lebih jauh dan lebih cepat dari kemampuan mereka saat ini atau zona nyaman mereka. Guru akan merancang pembelajaran yang sedikit melampaui apa yang murid kuasai saat itu.
Pada saat itu, murid akan keluar dari zona nyaman mereka dan merasa sedikit tertantang. Saat murid mengalami tantangan tersebut, guru akan memastikan bahwa dukungan akan diberikan pada murid tersebut sehingga tantangan tersebut dapat dilampaui sehingga murid tidak akan menjadi frustasi. Bantuan atau dukungan inilah yang disebut scaffolding. Jadi, pembelajaran yang dirancang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit sehingga setiap murid dapat merasakan kesuksesan. Yang keenam, ada keadilan dalam bentuk nyata. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, adil berarti berusaha memastikan semua murid mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk tumbuh dan sukses. Murid dan guru adalah sebuah tim untuk berusaha memastikan bahwa kelas berjalan dengan baik untuk semua orang di kelas tersebut. Yang ketujuh, guru dan berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Setiap orang harus mengambil tanggung jawab baik untuk kesejahteraan diri sendiri mereka maupun kesejahteraan orang lain. Untuk itu, guru dan murid bekerja sama untuk kesuksesan bersama. Walaupun guru memimpin kelas, namun murid juga sadar mengambil tanggung jawab untuk kesuksesan kelasnya. Mereka akan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, memecahkan semua permasalahan dengan cara yang konstruktif dan akan membantu mengembangkan rutinitas yang efektif. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.